Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia rahmat, kesehatan, iman, Islam sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, masih seputar cari persiapan ujian sekolah PAI tahun ajaran 2020-2021 yang kali ini akan membahas tentang masalah bidang akhlak. Namun sebelum itu, seiring dengan telah selesainya kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Bapak ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizina wal faizina kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua di Syawal ini menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, juga semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita cinta dan berbuat kebaikan. Anak-anakku sekalian, pada bidang akhlak ini Bapak ingin menyampaikan bahwa materi akhlak termasuk materi yang penting sekali untuk dikuasai, dan khususnya untuk ujian sekolah yang besok akan kalian jalani. Bapak ingin menyampaikan beberapa poin materi akhlak yang akan diujiankan. Silakan lihat di layar monitor. Untuk materi akhlak, apa saja materi yang akan ditanyakan, ya, akan diujiankan. Nah, ini Bapak tulis poin-poin pentingnya. Di antaranya adalah gemar membaca. Ya, gemar membaca, kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini kalau tidak salah kelas 2 ini, ya. Kemudian ada juga tentang tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Bagaimana kita meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian amanah, ya, menjaga tanggung jawab tugas yang diberikan. Kemudian jujur, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian santun, guru. Kita ini nanti kemudian ada lagi santun, menghargai sesama, toleran dan simpatik. Nah, ini beberapa materi yang akan ditanyakan di ujian. Jadi silahkan kalian buka-buka kembali, ya, catatan-catatan kalian, buku-buku kalian dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, utamanya di poin-poin yang tadi sudah Bapak tuliskan. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan salah satu atau diantara materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu masuk ke dalam kisi-kisi, ya. Ini contohnya, memahami manfaat gemar membaca. Kemudian ini kategorinya kelas 4, manfaat gemar membaca, ini levelnya pengetahuan dan pemahaman. Jadi nanti yang akan ditanyakan itu adalah tentang gemar membaca, ya.
ya, gemar membacanya itu yang akan ditanyakan. Hikmah maksudnya manfaat. Ini kelas 4 sudah kita pelajari. Kemudian memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat sekitar. Ya, sikap menghargai teman seperti apa dalam rangka kita menghargai teman, itu juga akan keluar nanti di ujian sekolah. Termasuk juga perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa kejujuran itu? Ya, ini Bapak sudah terangkan. Seperti kalau menemukan uang di jalanan yang bukan milik kita, jangan diklaim atau jangan dikatakan bahwa itu milik kita, tapi itu tetap milik orang lain. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana membaca materi akhlak ini. Ya, materi akhlak ini membacanya atau cara belajarnya ada 4, ya. Yang pertama tentang perilaku apa. Tadi sudah disebutkan ya, diantaranya jujur, hormat patuh kepada guru orang tua, menghormati teman, simpatik, toleran, dan seterusnya. Kemudian contoh dari perilaku tersebut apa? Nah, contoh tadi dari kejujuran, misal mengembalikan sisa uang lebih, kembalian, itu contoh jujur. Terus tidak mencontek saat ulangan. Perilaku yang berlawanan apa? Kalau jujur lawannya bohong. Hikmah dari perilaku tersebut apa? Kejujuran, hikmahnya satu diantaranya memiliki banyak teman, disukai teman, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Bapak ingin memberikan contoh, misal perilaku tentang hemat. Nah, contohnya apa? Ya, menabung sisa uang jajan, menutup keran bila telah selesai, mematikan lampu bila tidak digunakan. Kemudian perilaku yang berlawanan apa? Boros, ya. Kemudian hikmah dari perilaku hemat apa? Memiliki tabungan masa depan, kemudian lebih siap dengan segala tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu cara kita mempelajari materi di bidang akhlak. Nah, berikut ini Bapak ingin tampilkan beberapa bentuk soal, ya, atau contohnya. Seperti biasa, soal itu akan ditampilkan dalam bentuk narasi. Ini salah satu contoh soal dalam bentuk narasi. Narasinya itu bagaimana? Narasinya, hemat merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Hemat artinya menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Berikut yang termasuk contoh perilaku hemat adalah, nah ini adalah narasi yang dibuat, kemudian soal yang ditanyakan itu ini, ya. Kalian harus fokus di sini. Berarti pada kategori di sini yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah contoh perilaku hematnya ini. Nah, tinggal kita baca opsi-opsinya. 1, tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan lebat. Ini bukan hemat, karena bukan definisi hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang A ini tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan, ini namanya pantang menyerah. Apapun yang terjadi akan terus dia melaksanakan yang sudah menjadi kegiatannya. B, menyisakan uang sakunya untuk ditabung tiap hari. Nah, ini. Nah, menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi si siswa menyisakan uang sakunya untuk ditabung, ya. Ini merupakan ciri daripada anak yang hemat. Oke, kita kasih tanda dulu opsinya B. Jawabannya B. Sekarang yang C, menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Nah, ini bukan hemat tapi amanah. Ya, amanah yaitu dapat bertanggung jawab, atau apabila diberikan tanggung jawab dia akan jalankan dengan sepenuh hati, disiplin, tanggung jawab, ya. Mengaku bahwa ia belum mengerjakan PR, ini jujur. Nah, jadi pada contoh ini jawabannya adalah B, yaitu menyisakan uang sakunya. Nah, yang harus kalian perhatikan itu apa? Model soal ini dalam bentuk narasi. Ya, kemudian 1. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan itu di sini. Yang sedang yang ditanyakan itu apanya? Nah, ditanyakan di sini adalah
contohnya, maka itu yang harus kalian lihat. Oh, jadi yang ditanyakan itu contohnya, bukan yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Ke contoh bentuk soal berikutnya. Ini di slide kali ini Bapak ada dua tampilan, ya, ada dua model soal yang kira-kira sama. Sama dari sisi apa? Dari sisi penampilan soal. Yang pertama, berisikan pernyataan, ya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Itu pernyataan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian barulah di sini disebutkan soal yang ditanyakan, ya, baik di yang ini, yang kiri maupun yang kanan. Ini soalnya, ya. Nah, kalau yang sebelah kiri yang ditanyakan contoh perilaku santun, kalau sebelah kanan contoh perilaku jujur. Nah, nanti opsi jawabannya itu dalam bertingkat, ya, bukan hanya satu nomor tapi dua nomor. Itu artinya dari pernyataan yang ditampilkan di atas yang berjumlah 4, ya, ini 4 nomor, ini 5, itu yang benar itu ada 2 nomor. Nah, mari kita baca, ya. Putri senantiasa menyapa jika bertemu dengan orang lain. Ini kategorinya adalah apa? Suka menyapa, ya, suka menyapa. Suka menyapa itu berarti perilaku yang santun. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang, dia akan menyapa, tidak cuek, tidak malu-malu dan seterusnya. Yang dua, guna menjawab pertanyaan gurunya dengan tenang. Ini juga sama. Nah, tidak marah-marah, tidak buang muka dan seterusnya. Tiga, Irsyad senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh meskipun nilai ujiannya kurang memuaskan. Nah, ini contoh pantang menyerah. Yang keempat, Miftah tidak bosan mengajak temannya untuk belajar bersama meskipun temannya selalu menolak. Ini juga pantang menyerah. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 2. Sekarang kita lihat opsi jawabannya nomor 1 dan 2 itu mana? Oh, yaitu A, 1 dan 2. Itu harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanan, narasinya pernyataannya ada 5. Ya, yang ditanyakan contoh perilaku jujur. Jadi dari 5 pernyataan ini ada 2 yang benar. Coba kita lihat satu-satu. Menyisihkan uang jajan, nah ini hemat. Memakai baju tidak berlebihan, ini tawadhu, ya, rendah hati. Berbicara yang sebenarnya, nah, ini jujur. Nah, kasih tanda ini, klik, nah gitu. 3. Tidak menyontek dalam ujian, ini juga jujur, contoh jujur juga. Nah, yang kelima, menolong sesama tanpa pandang bulu. Nah, ini adil, ya. Jadi yang tepat adalah nomor 3 dan 4. Sekarang kita lihat opsi jawabannya 3 dan 4 ada di mana? Ternyata ada di C. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, begitu cara menyelesaikan soal dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, selanjutnya ini juga masih sama, ya, dalam bentuk pernyataan. Ini kok deskripsi, Pak? Ya, deskripsi itu gambaran maksudnya, ya, deskripsi gambaran. Jadi cerita, nah semacam itu, ya, ada cerita. Kalau tadi itu pernyataan itu lebih sifatnya lebih singkat, padat. Kalau ini deskripsi ini gambaran, jadi bisa banyak. Nah, lihat kalimatnya aja banyak, kan. Nah, ada 5 poin yang harus kalian baca. Selanjutnya yang ditanyakan adalah dari deskripsi di atas sikap yang benar. Nah, ini tidak diminta jujur, amanah atau apa, tapi bisa jadi nanti ada contoh hemat yang benar, ada contoh jujur yang benar, ada contoh pantang menyerah yang benar. Nah, carilah yang seperti itu. Kemudian kalau opsi jawabannya ada 3, ya, 135, 124, 235, 345, maka lihatlah apa? Maka dilihat bahwa dari kelima nomor ini ada 3 pernyataan atau 3 deskripsi yang benar.
Baik, kita baca satu-satu. Danu menerima perlakuan yang kurang adil dari guru. Ia tidak dendam, tidak melakukan protes, dan pembelaan diri. Karena apabila itu dilakukan akan menambah masalah. Nah, ini namanya tidak baik. Karena dia diperlakukan tidak adil dari guru. Ya, meskipun dia tidak dendam, tidak protes, tapi dia minimal harus menyampaikan bahwa apa yang terjadi itu adalah tidak betul. Nah, itu jadi harus jujur pada diri sendiri. Dua, ketika Tito memperoleh perlakuan yang tidak adil, ia protes dan marah terhadap guru di depan kelas. Nah, ini juga perilaku yang kurang baik. Kenapa? Ia melakukan protes dan marah, apalagi marahnya di depan kelas. Kemudian tiga, Yanti tetap husnuzon kepada guru meskipun ia mendapatkan perilaku yang tidak adil dari guru. Nah, ini ada kalimat husnuzon, ini perilaku yang baik ini. Yang keempat, Yanti melaporkan ke orang tua ketika mendapatkan perilaku yang tidak adil sebagai pelajaran kepada guru. Nah, Yanti melaporkan ke orang tua supaya apa? Supaya nanti orang tuanya menyampaikan kembali ke gurunya atau ke pihak sekolah. Kemudian Riko tetap berlaku sopan santun. Nah, ini ada kalimat sopan santun ini. Nah, jadi yang memiliki relevansi jelas itu 3 dan 5. Nah, sekarang kita tinggal cari 3 dan 5 ada di mana. Oh, ternyata di A, di C, dan di D. Perbedaan antara A, C, dan D adalah 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita pilih dari 1, 2, dan 3 ini mana yang bukan 1 dan 3, 1, kemudian 2 dan 4 ya, 1, 2, dan 4 mana yang lebih mendekati. Nah, coba kalian cerna ya, kalian cerna. Nah, kalau Bapak cerna, nomor 1, 3, dan 5 ini yang lebih mendekati pada perilaku yang benar ya. Jadi Danu menerima perlakuan yang kurang adil dari guru, ia tidak dendam, tidak memprotes, dan pembelaan diri karena apabila itu dilakukan akan menambah masalah. Maksudnya mungkin waktunya tidak tepat ya kalau dia melakukan protes. Jadi untuk sementara waktu dia tidak melakukan pembelaan diri terlebih dahulu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini beberapa contoh bentuk soal. Ini kategorinya hot sekali ini. Itu high order thinking skill. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah ini ada narasi ya, atau ilustrasi sama saja. Ilustrasi Rahman seorang siswa yang berprestasi. Dia akan mengikuti pentas PAI yang menuntutnya untuk terus berlatih di sekolah. Hampir tiap hari ia pulang sore ke rumah, padahal saat itu ibunya tengah sakit dan ayahnya juga sedang pergi bekerja di luar kota. Berdasarkan ilustrasi di atas, cara berbakti dan taat kepada orang tua yang paling tepat dilakukan oleh Rahman adalah 1A. Mengikuti lomba pentas PAI dan mengabaikan ibunya. Nah, ada kalimat mengabaikan ini juga tidak betul itu. Jadi kita coret dulu. Salah. B. Memutuskan tidak ikut lomba. Tidak ikut lomba juga tidak betul ya. Karena dia mendapatkan tugas dari sekolah. C. Meminta ayahnya untuk tidak bekerja. Nah, ini juga tidak betul. Kenapa? Karena dia menyuruh ayahnya untuk tidak kerja. Nah, yang D. Meminta guru pembimbingnya untuk mengizinkan berlatih di rumah. Nah, ini tepat. Kenapa? Pentas PAI-nya yang akan diikuti tetap berjalan, latihannya juga tetap berjalan. Nah, kenapa dilakukan di rumah? Karena ibunya sedang sakit. Nah, jadi dia tetap berlatih di rumah sambil merawat ibunya. Nah, ini beberapa. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Ya, jadi anakku semuanya, ini beberapa contoh bentuk soal, bagaimana cara membacanya dan cara memberikan jawabannya yang baik dan benar untuk kategori mata bidang akhlak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita semuanya dan semoga kalian sukses dalam menempuh ujian sekolah yang akan dihadapi tanggal 24 Mei nanti. Demikian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.